semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Matheus Cunha jadi yang pertama tiba, Rashford CS absen. Begini suasana hari pertama latihan MU. Manchester United resmi memulai persiapan untuk musim 2025-2026 dengan sesi latihan perdana di Carrington, Senin, 7 Juli 2025. Namun, ada sejumlah nama besar yang tak terlihat, sementara sang pendatang anyar, Matheus Cunha, justru menjadi pemain pertama yang tiba, tanda keseriusannya membawa angin segar bagi setan merah. Matheus Cunha, yang dibeli dari Wolverhampton seharga 62,5 juta pound, tiba di kompleks latihan MU sebelum pukul 8 pagi dengan mobil yang dikemudikan sopir pribadi. Striker asal Brasil itu langsung bergabung dengan 14 pemain lain, termasuk rekrutan baru Diego Leon serta sejumlah bintang seperti Mason Mount, Matthijs de Ligt, dan Kobbie Mainoo. Namun, 5 nama penting justru absen: Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho. Mereka dilaporkan telah meminta izin untuk tidak hadir karena ingin hengkang dari Old Trafford. Rashford bahkan kehilangan nomor punggung 10-nya, yang kini dipakai Cunha. Menurut sumber dalam klub, kelima pemain ini baru akan kembali berlatih setelah MU berangkat ke Amerika Serikat untuk tur pramusim dalam 2 minggu ke depan. Rashford dikabarkan ingin mencoba peruntungan di luar Inggris, dengan Barcelona sebagai tujuan utamanya. Berikut nama-nama pemain MU yang hadir di Carrington. Cuan. Greenwood diincar Al Ahly, Manchester United siap panen uang. Performa impresif Mason Greenwood bersama Marseille disebut menarik perhatian klub kaya Arab Saudi, Al Ahly. Andai transfer ini terwujud, Manchester United bisa meraup keuntungan dari klausul yang mereka sematkan dalam kontrak penjualan sebelumnya. Marseille datang memberikan solusi dengan mengikat Greenwood secara permanen. Transfer ini sekaligus menandai perpisahan Greenwood dengan Manchester United secara resmi. Greenwood resmi dilepas Manchester United ke Marseille pada musim panas lalu. Keputusan ini diambil karena pihak klub menilai tidak ada ruang lagi untuk Greenwood, terlepas dari kualitasnya di atas lapangan. Di bawah asuhan Roberto De Zerbi, Greenwood langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang berbahaya. Ia tampil meyakinkan lewat kontribusi gol serta assist di kompetisi Liga 1. Tercatat, Greenwood sudah tampil dalam 36 laga di semua kompetisi musim lalu. Ia mengemas 22 gol dan 6 assist, statistik yang membuatnya kembali dilirik klub-klub besar Eropa dan luar Eropa. Penampilan konsisten Greenwood rupanya mengundang minat dari Al Ahly. Klub asal Arab Saudi itu bahkan disebut sebagai pihak yang paling agresif dalam mengejar tanda tangan sang penyerang. Menurut laporan dari Vichages, Al Ahly sudah melayangkan tawaran senilai 70 juta euro kepada Marseille. Jumlah ini mencerminkan keseriusan mereka dalam menjadikan Greenwood sebagai andalan baru di lini depan. Selain Al Ahly, Barcelona dan Juventus juga disebut mengamati situasi Greenwood. Namun, Al Ahly saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan. Dalam kontrak penjualan ke Marseille, United menyisipkan klausul bagi hasil yang memungkinkan mereka mendapat 50% dari nilai transfer Greenwood ke klub lain. Jika tawaran Al Ahly sebesar 70 juta euro diterima, Setan Merah akan menerima 35 juta euro. Ketika setuju untuk berpisah dengan lulusan Akademi Old Trafford Greenwood secara permanen pada musim panas 2024, Setan Merah memasukkan klausul penjualan 50%, ungkap laporan tersebut. Juventus intensifkan perburuan Jadon Sancho. Kesepakatan di depan mata? Menurut kabar yang dilansir dari Yahoo Sports, diskusi antara Juventus dan Manchester United untuk mengamankan Jadon Sancho, pemain berusia 25 tahun, sedang berlangsung positif. Istilah seperti pembicaraan positif dan lebih banyak pembicaraan akan menyusul mengindikasikan progres. Dengan Juve dilaporkan berupaya keras untuk merampungkan kesepakatan senilai sekitar 25 juta euro. Juventus dikabarkan telah menawarkan Sancho kontrak hingga 2029 dengan nilai sekitar 5 juta euro bersih ditambah bonus, meskipun ia saat ini termasuk dalam 15 pemain dengan bayaran tertinggi di Liga Primer. Ini bukan kali pertama Juventus dikaitkan dengan Jadon Sancho, karena banyak pembicaraan transfer telah terjadi musim panas lalu, saat Manchester United sangat ingin melepasnya. Kala itu, Juve lebih tertarik untuk meminjam Sancho dengan opsi pembelian, namun United menolak opsi tersebut, akhirnya meminjamkannya ke Chelsea dengan biaya sekitar 5 juta pound. Dalam 41 penampilan, 26 sebagai starter, bersama Chelsea musim lalu, Sancho mencatatkan 5 gol dan 9 assist. Sejak pindah dari Borussia Dortmund ke Man United pada musim panas 2021,
performa pemain sayap Inggris ini jauh dari harapan. Mirip dengan pendekatan musim panas lalu, Juventus tampaknya mencoba membeli Jadon Sancho dengan harga murah, berharap ia dapat menemukan kembali performa terbaiknya seperti saat di Dortmund, bukan yang ia tunjukkan selama sebagian besar waktunya di Premier League. Apakah kedatangan Sancho akan memberikan dampak besar bagi Juventus masih menjadi pertanyaan. Namun saat ini, Juventus tengah berupaya merekrut pemain penyerang kedua mereka pada musim panas ini. Manchester United pimpin perburuan kiper Botafogo, John Victor. Manchester United kini memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan kiper Botafogo, John Victor. Penjaga gawang asal Brasil ini tampil mengesankan bagi timnya saat mereka melaju ke babak sistem gugur Piala Dunia antar klub, sebelum akhirnya dikalahkan oleh sesama tim Brasil, Palmeiras. Penampilan apik John telah menarik perhatian sejumlah klub Eropa, dan Setan Merah kini berada di posisi terdepan untuk merekrutnya. Diketahui bahwa John Victor memiliki klausul rilis dalam kontraknya yang memungkinkan klub untuk menyelesaikan kesepakatan dengan relatif cepat. Namun, menurut laporan Sport Witness, masih ada kebingungan mengenai berapa biaya yang dibutuhkan. Beberapa laporan dari Brasil menunjukkan hanya 5,8 juta pound sudah cukup, sementara yang lain percaya biaya yang jauh lebih besar akan diperlukan. Di sisi lain, Manchester United masih berupaya mencari peminat yang mau memboyong Andre Onana, pemain internasional Kamerun yang direkrut Ten Hag. Onana sendiri tidak menolak kemungkinan hengkang dari klub dan kemungkinan besar masih akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini. Namun, mengingat gajinya yang tinggi dan keinginan United untuk menutup biaya pengeluaran mereka sebanyak mungkin, hanya sedikit klub yang mampu membayar jasanya, membuat situasi transfernya menjadi rumit bagi Setan Merah. John Victor dan Botafogo akan kembali ke sepak bola domestik akhir pekan depan saat mereka menghadapi Vasco da Gama dan berusaha untuk naik lebih jauh di klasemen Serie A. Rumor akan terus beredar di sekitar kiper tersebut, yang konon menolak tawaran dari Eropa untuk tetap di klub tersebut pada bulan Januari. Manchester United tidak diragukan lagi akan tertarik untuk melakukan langkah tersebut, terutama jika klausul pelepasannya serendah yang ditunjukkan beberapa laporan, menjadikan John sebagai target potensial yang menarik untuk memperkuat lini belakang mereka. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.